juga kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami akan melanjutkan pembahasan tentang Elia. Kami mohon Tuhan supaya Engkau hadir di sini, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba menyampaikan, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya firman-Mu bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami sadar setan bekerja. Kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terangnya di dalam bentuk apapun. Dan juga kami berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai, dan bahkan cuaca Engkau kuasai dan arahkan dan jaga, supaya tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembahasan seri Elia. Pada kali yang lalu kita sudah sampai pada pasal 18 ayat 40 ya. Dan itu sudah membahas tentang pertandingan Elia melawan nabi-nabi dewa Baal. Dan Elia menang, lalu mereka dibunuh semua. Sekarang adalah lanjutannya dalam pasal 18 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-46 dari 1 Raja-Raja. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi terau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata pada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Saudara, kita sedang mempelajari tentang pertandingan dan tentang kemenangan Elia mendatangkan api dari langit, dan juga tentang penyembelian dari nabi-nabi Baal. Dan itu jelas sekali merupakan suatu hukuman mati ya. Jadi kalau saudara melihat dalam perjanjian lama, kok rasanya begitu kejam, saudara, itu hukuman mati yang datang dari Tuhan. Dan orang-orang Israel ataupun Elia dalam hal ini hanya berfungsi sebagai algojo, tapi hukuman matinya datang dari Tuhan. Dan karena itu saudara, hukuman mati memang harus tetap berlaku zaman dahulu maupun zaman sekarang. Tapi konyolnya sekarang, negara-negara yang disebut dengan label Kristen justru mungkin mayoritas, kalau tidak semua, sudah membuang hukuman mati dan menyebabkan suatu kekonyolan yang luar biasa. Saudara, kita melihat bahwa Israel bertobat pada kali yang lalu dan membuktikan pertobatannya dalam membasmi semua nabi-nabi Baal. Maka Elia berkata kepada Ahab setelah itu, yaitu dalam ayat 41, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi terau hujan sudah kedengaran." Saudara, coba pikirkan ayat ini ya. Dia bilang kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah." Itu tidak usah dimasalahkan. Tapi sebab bunyi terau hujan sudah kedengaran, apakah memang kedengaran geluduk-geluduk begitu? Kalau saudara lihat selanjutnya,
doa suruh bujangnya lihat sampai 7 kali baru muncul awannya. Ini tidak ada awan sama sekali, saudara. Mana bisa kelumuk geluduk-geluduk. Jadi saudara, saya berpendapat bahwa ayat 41 ini tidak berarti bahwa Elia betul-betul mendengar hujan. Ini hanyalah suatu nubuat. Tapi sekarang mungkin muncul pertanyaan, mengapa ia harus menubuatkan atau mengucapkan hal itu kepada Ahab? Karena saudara, dalam pasal 17 ayat yang pertama, Elia berkata, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Adanya kata-kata kecuali kalau kukatakan, itu perlu diperhatikan. Kalau sekarang ini tahu-tahu ada hujan padahal Elia belum atau tidak mengatakan apa-apa, maka itu akan menyebabkan kata-katanya dalam pasal 17 ayat 1 itu menjadi salah. Jadi dia harus mengatakan hal itu dahulu, menubuatkan, barulah ada hujan. Dan karena itu di sini ayat 41 dia memberitahu kepada Ahab. Nah, Ahab lalu menuruti kata-kata Elia. Saya kira raja ini masih punya sesuatu yang bagus, atau ya itu pasti pekerjaan Tuhan ya. Jadi dia melihat Elia menurunkan api dari langit, itu pasti mengesankan luar biasa. Sementara 450 nabi Baalnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu membuat dia mentaati kata-kata Elia. Dan dia pergi untuk makan dan minum, dan itu ada dalam ayat 42a. Rupa-rupanya selama pertandingan, yaitu dari pagi sampai sore, tidak sempat makan ataupun minum. Apakah tidak sempat, atau dia berpuasa mendukung nabi-nabi palsunya itu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, dia tidak ada waktu untuk makan ataupun minum. Dan sekarang dia makan dan minum. Tapi Elia sendiri tetap tidak makan atau minum. Sebaliknya dia naik ke puncak Gunung Karmel lalu berdoa. Dan di sini saya melihat sesuatu yang luar biasa. Suruh Ahabnya makan dan minum, dia sendiri tidak ikut makan dan minum. Penguasaan dia yang luar biasa. Dan dia tahu dia tetap punya tugas. Dia naik ke puncak gunung untuk berdoa. Kalau dulu dia doa untuk menghentikan hujan, sekarang dia doa untuk menurunkan hujan. Saudara, hari ini saya akan membahas tentang doa Elia. Tapi saya membahasnya bukan hanya dari teks 1 Raja 18 yang tadi kita baca, tapi juga dari Yakobus pasal 5 ayat 16b sampai dengan 18 yang akan saya bacakan di sini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk membahas potongan-potongan yang penting di dalam teks ini ya. Pertama, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Itu ada dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Sudah, kata-kata Elia adalah manusia biasa sama seperti kita sebetulnya bukan merupakan terjemahan yang tepat, setidaknya bukan merupakan terjemahan yang hurufiah. Dalam hal arti, nanti kita akan lihat bahwa itu benar sebetulnya. Tapi kalau mau terjemahan hurufiah yang persis, sebetulnya terjemahannya tidak demikian. Mari kita membandingkan dengan beberapa terjemahan bahasa Inggris ya. Di dalam NIV diterjemahkan, Elia adalah seorang manusia sama seperti kita. Ini boleh dikatakan sama dengan terjemahan kita ya, Indonesia ya. Jadi sama-sama tidak hurufiahnya, cuma ngambil artinya. Tapi dalam NASB, Elia adalah seorang manusia dengan sifat dasar atau hakikat seperti kita. Bahasa Inggrisnya, Elijah was a man with a nature like ours. A nature, saya bingung nature-nya itu diterjemahkan apa ya. Karena nature bisa diartikan sifat dasar, tapi bisa juga diartikan sebagai hakikat. Saya tidak tahu mesti dipilih yang mana. Saya berikan dua-duanya. Elia adalah seorang manusia dengan sifat dasar atau hakikat seperti kita. Dalam terjemahan King James dikatakan Elia adalah seorang manusia yang tunduk pada perasaan-perasaan yang sama seperti kita. Saudara, kenapa bisa ada terjemahan yang berbeda-beda seperti ini? Kata Yunani yang digunakan adalah homoiopates, dan dalam interlinear Greek English diterjemahkan of like feeling.
Dari perasaan yang sama atau perasaan yang serupa. Nah, seorang penafsir bernama Tucker mengatakan sebagai berikut. Kata Yunani khusus yang digunakan di sini secara hurufiah berarti mengalami hal-hal yang sama. Homoiopates, yaitu mewarisi sifat dasar yang sama, tunduk pada perasaan atau emosi yang sama, dan bisa terkena kelemahan-kelemahan yang sama. Perasaan mungkin terlalu menyempitkan artinya, dan terjemahan dari RSV mengikuti catatan tepi dari EV itu Authorized Version, dan itu adalah King James sama ya. Dari natur yang serupa dengan natur diri kita sendiri lebih baik. Jadi dia menganggap kalau terjemahkan perasaan terlalu sempit. Terjemahan dari RSV, dari nature yang serupa dengan nature diri kita sendiri, itu menurut dia lebih baik. Lalu saudara, seorang ahli bahasa Yunani dan juga penafsir, ini ahli bahasa Yunani nomor 1 dunia saya kira pada abad yang ke-20, A.T. Robertson, mengatakan bahwa kata itu sebetulnya terdiri dari 2 buah kata yang digabungkan. Kata pertama homoios dan kata kedua adalah parsko. Dan pada waktu digabungkan artinya adalah mengalami yang sama atau serupa dengan yang lain. Saudara, kata Yunani homoiopates ini muncul 2 kali di dalam Perjanjian Baru. Satu di tempat ini Yakobus 5:17, satu lagi muncul dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ke-15. Nah, kalau saudara membaca Kisah Rasul 14 itu, Paulus dan Barnabas melakukan mujizat. Mereka tentu melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan. Tapi orang-orang itu begitu bodoh pada waktu melihat Paulus dan Barnabas bisa melakukan mujizat. Mereka pikir Paulus dan Barnabas itu adalah dewa, dan mereka secara hurufiah betul-betul datang untuk memberikan persembahan korban untuk mereka, karena mereka dianggap sebagai dewa. Pada waktu mereka diperlakukan seperti itu, kalau mereka gila hormat, wah mungkin mereka akan senang sekali, saudara. Tapi Paulus dan Barnabas bukan orang yang gila hormat. Mereka tahu diri mereka adalah manusia dan tidak layak menerima penyembahan seperti itu, tidak layak menerima persembahan korban, dan mereka mau hanya semua ditujukan kepada Allah. Dan karena saudara, mereka berseru dalam Kisah Rasul 14 ayat 15. Saya berikan dari versi King James. Sirs, why do ye these things? We also are men of like passion with you. Tuan-tuan, mengapa kamu melakukan hal ini? Kami juga adalah manusia dengan perasaan yang sama atau serupa dengan kamu. Nah, Thomas Manton mengomentari kata homoiopates dalam Kisah Rasul 14 ayat 15 ini dengan mengatakan, itu diletakkan di sana untuk apapun yang membedakan manusia dari hakikat ilahi. Kan di situ mereka mau dianggap sebagai dewa ya, maunya oleh orang-orang banyak ya. Dan mereka bilang, kami adalah manusia dengan perasaan yang sama atau serupa dengan kamu. Kami bukan Allah. Jadi dia mau membedakan dirinya dengan Allah. Karena itu sudah pada waktu homoiopates itu digunakan terhadap Elia, itu menunjukkan bahwa Elia bukan makhluk ilahi atau setengah Allah, lebih-lebih Allah sendiri atau dewa. Dia juga bukan seorang Superman rohani. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia juga adalah manusia berdosa seperti kita. Dia juga mempunyai kecondongan kepada dosa seperti kita. Dia juga mempunyai perasaan-perasaan yang sama seperti kita, dan juga mengalami hal-hal yang sama dengan kita. Karena itu kalau nanti kita belajar seri Elia ini terus, saudara, sampai pada pasal 19 dari 1 Raja-Raja ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Elia juga merasa takut. Tapi nanti kalau sudah akan lihat ya, pada waktu itu dibahas nanti, karena kata takut itu diperdebatkan apa arti kata itu sebetulnya. Tapi ya kelihatannya dia merasa takut. Dan dalam 1 Raja 19 ayat 4, Elia itu merasa begitu putus asa, frustrasi, depresi, sehingga dia hendak mati. Dia di sini menang. Nabi Bapak sembelih semua, tapi Israel ngamuk. Israelnya murtad lagi, semua ada karu-karuan. Dan saudara,
dari suatu keberhasilan kelihatannya atau anjlok lagi, membuat dia frustrasi, depresi, putus asa, dan dia minta mati. Dia adalah salah satu dari 2 orang dalam sepanjang sejarah manusia yang ditetapkan untuk tidak mengalami kematian, dia dan Henokh. Tapi adalah aneh, orang yang ditentukan untuk tidak mengalami kematian justru di sini merasa putus asa dan dia minta mati. Saudara, orang boleh imannya hebat bagaimanapun, tapi dia namanya orang biasa. Bisa saja dia putus asa, bisa saja dia minta mati. Apakah aneh kalau seorang hamba Tuhan kok bisa depresi? Hamba Tuhan kok frustrasi? Hamba Tuhan kok putus asa? Hamba Tuhan itu mestinya imannya hebat. Nah saudara, banyak jemaat bicara semacam demikian, seolah-olah hamba Tuhan itu bukan orang yang sama dengan mereka, bukan orang berdosa yang sama dengan mereka, bukan orang yang punya perasaan-perasaan yang sama dengan mereka, tapi Superman rohani, setengah Allah atau apapun. Saudara, itu salah sama sekali. Pada waktu Elia itu berdoa atau mau berdoa, kan dia memang juga orang berdosa sama seperti kita. Sangat mungkin saudara, dia juga dipengaruhi oleh keraguan-raguan, ketidakpercayaan, kemalasan dan sebagainya. Tapi dia berhasil, pasti dengan pertolongan Tuhan, mengatasi semua itu dan berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan jawaban doa yang luar biasa. Saya yakin semua ini bukan hanya berlaku untuk Elia saja, tapi juga berlaku untuk semua tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tentu saja Yesus sebagai perkecualian, dia satu-satunya yang suci. Nah, tapi selain dia, Abraham, Ayub, Daud, Paulus, Petrus dan sebagainya, semua berlaku ayat ini sebetulnya. Manusia sama seperti kita, manusia berdosa sama seperti kita, dengan perasaan seperti kita, bisa takut, bisa malas dan sebagainya, sama. Bisa putus asa, bisa kepingin mati. Mengapa bagian ini penting? Bagian ini penting karena kalau kepada kita ditunjukkan teladan dari orang-orang kudus itu, misalnya Ayub gitu ya, maka kita cenderung berpikir Ayub itu tidak sama dengan aku. Jangan Ayub diteladan, aku suruh teladani Ayub, tidak bisa. Tidak sama. Dia Superman rohani. Kita tidak seperti dia. Ini pernah saya ikut dalam satu PA, dan dalam acara tanya jawab ada orang yang tanya gitu ya, dia bilang ada temannya dia mengalami suatu bencana dan sebagainya, lalu dia depresi, putus asa, dan teman ini orang Kristen kepingin menghibur, yang sana sebetulnya juga Kristen. Dan pada waktu dia menghibur, dia bilang, coba lihat Ayub itu kena bencana seperti itu, tapi dia tetap imannya hebat dan sebagainya. Itu Ayub, aku bukan Ayub. Itu jawabannya. Dan saudara, hal seperti itu akan sangat sering. Pada waktu saudara menunjukkan satu tokoh dalam Alkitab sebagai perbandingan dan menyuruh orang itu meneladani, dia bilang, itu Paulus, aku bukan Paulus. Itu Ayub, aku bukan Ayub. Itu Abraham, aku bukan Abraham, dan sebagainya. Saudara, apakah memang kita berbeda dengan Ayub, Abraham, Daud dan sebagainya itu? Apakah memang mereka adalah Superman rohani seperti itu? Ayat ini membuktikan tidak. Elia adalah manusia sama seperti kita. Demikian juga Daud, Paulus, Abraham, Petrus dan sebagainya. Semua sama. Dan kita tidak punya hak mengatakan pada waktu disuruh meneladani siapa-siapa dalam Alkitab, dan kita berkata, saya bukan dia. Memang bukan, tapi sama manusianya. Lalu mengapa tidak bisa meneladani? Thomas Manton berkata demikian, anak-anak Allah yang terkenal adalah manusia dengan perasaan yang sama seperti kita. Mereka semua diganggu oleh hati yang nakal, setan yang sibuk, dan dunia yang merusak. Kita semua ternoda dari semula dan tertular oleh penyakit kustanya Adam. Tentu kata-kata ini simbolis ya, Adam tidak sakit kusta kok. Seringkali ada cacat yang terkenal buruk dalam hidup orang-orang kudus.
Mereka mempunyai sifat dasar yang sama dengan orang yang lain dan belum sepenuhnya bebas dan menanggalkan kesenangan dan perhatian dari daging dan darah. Jika mereka terus ada dalam dosa, maka mereka bukan orang kudus, bukan Kristen. Kalau terus ada dalam dosa, ya. Dan jika mereka terus-menerus ada dalam kesucian, maka mereka bukan manusia. Saya ulang kata-kata ini, ya. Jika mereka terus ada dalam dosa, maka mereka bukan orang kudus atau bukan orang Kristen. Tinggal terus dalam dosa, bukan Kristen, sudah, ya. Tapi sebaliknya, jika mereka terus-terus ada dalam kesucian, mereka bukan orang. Tidak ada, saudara, orang seperti itu. Semua manusia, ya manusia, ya berdosa. Tidak bisa ada. Saya lanjutkan. Jadi anak-anak Allah yang menderita di bawah beban kelemahan boleh merasa terhibur. Konflik seperti itu bukannya tidak konsisten dengan iman dan kesalehan. Pada waktu kita mengambil bagian dari sifat ilahi, kita tidak melepaskan sifat manusia. Kita harus hidup dengan hati-hati, tapi juga dengan senang. Kata-kata dari Thomas Manton ini seluruhnya penuh dengan isi, ya. Sangat penting kita betul-betul renungkan kata per kata dan pikirkan dan introspeksi dan sebagainya. Misalnya, ya, pada bagian atas pada waktu dikatakan mereka semua diganggu oleh hati yang nakal. Coba pikir, saudara, kalau mau jujur, ya, hati saudara tidak pernah nakal, tidak pernah mikir yang aneh-aneh. Saya pernah membaca sesuatu tulisan yang mengatakan bahwa orang yang paling saleh pun bisa saja punya pikiran-pikiran yang tidak karu-karuan berkenaan dengan perempuan. Pikirannya betul-betul kotor, tidak karu-karuan, tidak layak, padahal ini saleh. Nah, setan yang sibuk, katanya tambah sibuk, saudara. Kalau menghadapi orang saleh, ya dia tambah sibuk, tambah nyerang, tidak karu-karuan. Dan dunia yang rusak, ini semua menimpa semua orang secara sama. Apa dia orang top atau orang bawah, sama, semua diserang habis-habisan. Dan juga kata-kata yang tadi, ya, kita terus ada dalam dosa, kita bukan Kristen. Jadi kalau terus hidup dalam dosa dan betul-betul tidak peduli, dia cuek sama dosanya, ya dia bukan Kristen. Tapi kalau terus hidup dalam kesucian, dia bukan manusia, saudara. Saya sudah sharing mungkin tentang teman orang India yang Kristen di fitness center itu, dan dia bilang dia bisa suci dalam hidupnya dalam dunia ini. Dan baru-baru ini waktu saya ketemu dia lagi, saya bilang, kalau kamu merasa dirimu suci, kamu tidak ngerti firman Tuhan terlalu banyak, mungkin tidak ngerti bless. Dan saya sendiri beri kesaksian, waktu aku pertama-tama jadi Kristen, aku melihat dosa-dosa, aku berusaha membuangnya dan berhasil maju. Tapi bukannya merasa suci, ya, tapi memang berhasil maju dan merasa senang, aku lebih baik, lumayan lah dibandingkan dulu. Tapi karena apa? Saya katakan, karena saya ada di gereja yang tidak bagus di dalam pengajaran firman. Pada waktu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, saya pindah ke Malang, ke gereja yang betul-betul mengajar firman. Dan saudara, makin mengerti firman, makin saya melihat dosanya itu luar biasa banyaknya. Dan saya berikan ilustrasi kepada teman India itu, kalau ruangan ini boleh sekotor apapun, tapi kalau gelap gulita tidak ada lampu, kamu tidak melihat kotor, kamu mungkin anggap bersih. Kamu berikan satu lilin kecil, kamu melihat beberapa kotoran. Kamu berikan lilin yang lebih besar, kamu melihat kotoran lebih banyak. Kamu berikan lampu lebih besar lagi, melihat lebih banyak lagi. Nyalakan lampu belar terang benderang, kamu melihat jutaan kotoran yang tadinya tidak dilihat. Terang itu sama tulis firman. Orang yang ngerti firman sedikit sangat mungkin menganggap dirinya tidak terlalu berdosa. Tapi makin mengerti firman banyak, makin mengerti dosanya. Jadi saudara, kalau betul-betul bisa hidup dalam kesucian, mereka bukan manusia. Yang biasanya mengklaim suci
hanyalah orang-orang yang tidak sadar kalau dia sebetulnya berdosa. Sangat mungkin dia sebetulnya lebih berdosa daripada yang sadar akan dosanya. Pemuda kaya yang datang pada Yesus juga model seperti itu kan. Lakukan ini. Wah, semua sudah tak lakukan dari muda, apalagi masih kurang. Tapi waktu Yesus suruh dia bagikan uangnya kepada orang, dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Salah satu perintah yang tadi disebutkan adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau dia memang mengasihi sesama seperti diri sendiri, dia mestinya mau bagikan uangnya untuk orang lain. Kenapa tidak mau? Jelas hukum itu belum dia lakukan. Tadinya dia kira sudah dilakukan. Jadi saudara, orang yang merasa hidup dalam kesucian, orang itu kalau memang suci maka dia bukan orang. Tapi biasanya, bukan biasanya, pastinya dia itu cuma merasa suci. Sebetulnya tidak. Lalu bagian akhir dari kutipan ini saudara, anak-anak Allah yang menderita di bawah beban kelemahan boleh merasa terhibur. Terhibur itu hati-hati saudara ya. Terhibur dalam arti, waduh aku kok elek gini. Ya semua orang yang memang elek. Bukan terhibur dalam arti, oh enggak apa-apa nek gitu, tak terus no elek. Itu tentu bukan seperti itu ya. Tapi saudara, jangan lalu kayak apa ya, menghakimi diri sendiri terlalu keras. Kamu tuh welek, kamu tuh bukan Kristen, masa Kristen mikir kayak gitu dan sebagainya. Nah jangan sekali-kali menghakimi sampai kelewat batas seperti itu. Karena kita memang semua dari sononya sudah rusak. Sejak lahir kita ada dalam dosa asal, dan terus punya kecenderungan dalam dosa. Dan itu tidak akan berhenti sampai kita mati. Pada saat kita mati, atau sesaat setelah kita mati, baru kita disempurnakan. Dan baru pada saat itu dan terusnya, kita tidak bisa lagi berbuat dosa. Tapi di sisi ini dari kubur, dalam hidup di dunia ini, jangan berharap kesempurnaan. Mengusahakan harus, tapi berharap mencapai, jangan harap. Itu tidak akan bisa terjadi. Ya saudara, adanya konflik itu bukannya tidak konsisten dengan iman dan kesalehan. Justru kalau saudara orang Kristen, mesti akan ada konflik, tarik menarik antara baik dan jahat, kasarnya seperti itu ya. Roh Kudus dan daging, itu mesti ada. Kalau tarik menarik itu tidak ada, itu konyol. Makanya kesaksian dari banyak orang yang ya sok suci dan sebetulnya bodoh, mereka itu mengatakan, dulu aku mata keranjang, wah lihat cewek jelalatan tidak karu-karuan, tapi begitu aku bertobat, sekarang aku cuma cinta istriku, gak kepingin cewek lain sama sekali. Yang percaya kesaksian itu sama gobloknya saudara. Pikirkan ya, buah roh yang terakhir itu apa? Penguasaan diri. Kalau semua orang laki sudah bisa tidak kepingin cewek lain, hanya senang sama istrinya toh, dia tidak butuh penguasaan diri saudara. Justru tertarik, masih sangat tertarik, kalau tidak bukan laki saudara, sangat tertarik, tapi menguasai diri. Kalau seorang perempuan punya suami yang tertarik cewek lain, tapi dia masih menguasai diri, maka sebetulnya perempuan itu sudah mesti berbahagia saudara ya. Kalau dia bablaskan ya itu lain ceritanya. Tapi kalau dia menguasai diri, masih dimarahi, wah mata keranjang. Ya laki semua seperti itu. Mau gimana, cari laki yang bukan orang, cari malaikat saudara ya. Jadi saudara, kita terus akan seperti itu sampai kita mati. Dan kelemahan itu sama untuk semua manusia. Satu-satunya yang beda Yesus, tapi semua yang lain sama. Dan saya lanjutkan, Thomas Manton juga menganggap bahwa kata-kata dalam Yakobus 5:17 ini yang mengatakan Elia itu manusia biasa sama seperti kita dan sebagainya, itu menentang adanya santa dan santo di dalam gereja Katolik.
Saudara, sebetulnya istilah santa dan santo itu dari kata saints kalau bahasa Inggrisnya ya. Atau mereka ambil dari Latin atau mereka Indonesia kan sehingga menjadi santa santo, saya nggak ngerti istilahnya, tapi sebetulnya saints sama, orang-orang kudus. Dalam hal itu Kristen maupun Katolik percaya, cuma definisinya beda, saudara. Dalam Kristen itu pada waktu itu kita percaya Kristus, dosa kita diampuni, kita dinyatakan sebagai orang benar. Tapi secara faktual hidup kita belum benar, tetap bisa berdosa dan pasti berdosa. Lalu kebenaran Kristus diberlakukan untuk kita. Kita dianggap orang benar di hadapan Allah. Kita disebut orang kudus, saint. Dalam hal itu saya setuju. Tapi tetap secara faktual kita tetap berbuat dosa terus sampai kita mati. Lah, dalam gereja Katolik pada waktu itu mereka sebut santa dan santo. Orang-orang itu dianggap hidup melampaui standar kesucian yang Tuhan tetapkan. Standarnya sekian, mereka bisa melampaui sehingga ada kelebihan perbuatan baik. Dan hanya santa santo ini yang langsung masuk surga pada waktu mati. Kalau yang bukan santa santo, yang orang biasa-biasa, mesti api penyucian dulu, karena mereka kurang memenuhi standar. Ingat ya, Katolik itu iman plus perbuatan. Kalau Kristen kan hanya iman. Makanya kita percayanya langsung. Kita nggak percaya masuk api penyucian. Kita nggak percaya tempat itu bahkan. Ya, tapi dalam rumah Katolik tidak. Mereka percaya kurang. Kamu masih masuk api penyucian. Nah, nanti yang kelebihannya yang dari santo itu bisa diberikan sehingga orang ini yang kekurangan perbuatan baik bisa masuk surga. Nah, dalam persoalan definisi dan pelajaran selanjutnya tentang santo itu, bedanya bukan main besarnya antara Kristen dan Katolik. Kita tidak percaya hal seperti itu. Kita hanya karena penebusan Kristus diampuni, kebenaran Dia diberlakukan untuk kita, dan itu semua cukup membuat kita pada waktu mati langsung masuk surga. Kita tidak percaya api penyucian, dan kita tidak butuh kelebihan perbuatan baik dari orang lain manapun, dan kita bahkan tidak percaya ada orang manapun yang kelebihan perbuatan baik. Jadi beda, saudara. Nah, kalau mereka menganggap ini santo dalam tanda petik kayak setengah Allah begitu ya, Superman rohani, kelewat dari standarnya Tuhan. Nah, Yakobus ini mengatakan Elia manusia berdosa, manusia biasa sama seperti kita. Santa santo tidak sama dengan kita lalu dalam teologi Roma Katolik. Bagaimana bisa cocok dengan Yakobus 5:17? Tidak cocok menurut saya. Dan karena itu saya tidak percaya ajaran seperti itu. Saya tidak percaya santa santo dalam arti seperti itu. Kita orang kudus, ya. Tapi kelebihan perbuatan baik, lebih dari standarnya Tuhan dan sebagainya, kita tidak percaya yang semacam demikian. Dan itu tidak cocok dengan Yakobus 5:17 yang sedang kita pelajari. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Doa Elia berkuasa dan efektif. Saudara, kita baca Yakobus 5:16b versi LAI yang bunyinya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi ya. Bila dengan yakin didoakan. Saya tidak tahu kata-kata itu muncul dari mana. Tidak ada sama sekali di dalam aslinya. Dan itu terjemahan yang salah sebetulnya. Kalau dari sudut bahasa, salah secara fatal. Salahnya luar biasa. TB2 LAI lebih benar. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Terjemahan dari NIV, doa orang yang benar berkuasa dan efektif. Powerful and effective. Berkuasa dan efektif. Saudara, dua kata ini ya, berkuasa dan efektif, memang berhubungan. Karena doa tidak mungkin bisa berkuasa kalau doa itu tidak efektif. Tapi doa itu tetap berbeda arti. Berkuasa menunjukkan bahwa doanya bisa melakukan hal-hal yang besar.
Elia menyetop hujan, menurunkan hujan, turunkan api dan pakai efektif, menunjukkan bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Nah saudara, sebagai contoh dari doa orang yang benar dan berkuasa, doa orang benar yang berkuasa dan efektif ini, Yakobus 5, 17-18 lalu menceritakan tentang Elia dan doanya. Dan memang Elia itu doanya berkuasa dan efektif, dan itu ditunjukkan dengan beberapa hal ya. Menghentikan hujan selama 3,5 tahun dalam ayat 17b. Lalu menurunkan hujan dalam ayat 18 dan juga 1 Raja 18 ayat 42-45. Lalu menurunkan api dari langit, ini yang dapat saya ulang. Lalu 1 Raja 18 ayat 36-38 menghidupkan kembali anak jangan dari Sarfat. 1 Raja 17 ayat 17 sampai dengan 24 dan sebagainya. Dan saudara, Elia bukan satu-satunya orang yang punya hal itu, melakukan hal yang besar melalui kuasa doa yang luar biasa juga terlihat dalam beberapa kasus orang-orang lain. Misalnya kasus Musa yang berdoa untuk Israel yang sedang berperang melawan Amalek, saudara. Dalam Keluaran pasal 17, kalau Musanya mengangkat tangan untuk berdoa, menang perangnya, Israelnya mendesak. Musanya capek turun berhenti doa, Israelnya terdesak terus kayak begitu. Akhirnya Harun dan Hur pegang tangan Musa, doa terus sampai akhirnya bisa mengalahkan. Satu contoh dari manfaat doa yang luar biasa di dalam kasus Musa ini. Contoh kedua saudara, kasus matahari yang berhenti atas doa Yosua di dalam Yosua 10 ayat yang ke-12. Bayangkan saudara, bagaimana matahari dihentikan. Kok tidak semrawut ya, itu planet-planet dan bintang-bintang itu bisa berhenti peredarannya, gimana maunya? Tidak ngerti. Buminya berhenti putar atau matahari yang berhenti beredar atau bagaimana, saya tidak ngerti ya. Tapi pokoknya berhenti. Kalau berhenti mungkin masih kurang hebat. Maka ada kasus yang ketiga, kasus matahari yang mundur atas permintaan Hizkia di dalam 2 Raja pasal 20 ayat 9-11. Jam kuno itu pakai matahari saudara ya. Bayang-bayangnya nanti nunjuk angka-angka ya. Kamu mau maju atau mundur? Ditawari satu mukjizat. Nah dia pikir nek maju sudah biasa maju, aku minta yang mundur. Wih, jamnya mundur 10 tapak. Apakah 10 tapak 10 jam atau apa saya tidak ngerti. Tapi yang jelas mataharinya mundur. Pada zaman Yosua matahari berhenti, pada zaman Hizkia mataharinya mundur. Saudara, orang-orang ini punya kuasa yang luar biasa dengan doa mereka. Apakah mereka yang luar biasa sebetulnya? Sebetulnya yang luar biasa adalah yang menjawab doanya kan ya. Albert Barnes berkata, prayer moves the arm that moves the world. Doa menggerakkan lengan yang menggerakkan dunia. Doa kita tuh rasanya kecil ya, tapi doa yang kecil ini menggerakkan lengan yang besar. Dan lengan yang besar itu yang menggerakkan dunia. Jadi pada waktu kita doa, jangan sepelekan doa saudara sendiri. Doanya sederhana, kecil, kitanya sih tidak ada apa-apa, tapi doa kita menggerakkan lengan yang besar sekali, yang kuat sekali. Dan lengan itu yang menggerakkan dunia. Dan karena itu, apapun problem saudara, betapapun besarnya, betapapun hebatnya, berdoalah. Apa yang mustahil bagi kita atau bagi semua manusia yang lain, tidak mustahil bagi Allah. Tapi saudara, dalam hal ini perlu diberikan suatu batasan ya, supaya kita tidak sampai kebablasan seperti banyak orang lain. Kalau saya katakan bahwa doa kita punya kuasa, bisa mengubahkan banyak hal, bisa melakukan hal yang hebat, itu tetap ada batasnya. Karena itu tidak berarti bahwa doa kita bisa mengubah kehendak dalam arti rencana kekal dari Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan banyak ayat yang lain saya berikan dan sudah bisa baca di dalam akalnya. Juga lihat pada waktu Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Apakah Abraham bisa menghentikan hukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora? Abraham berdoa, kalau ada 50 orang benar, apakah engkau hancurkan? Allahnya bilang enggak, 50 orang benar tidak tak hancurkan.
Diturunkan sama dia. Nek, 45 ya, tidak terhancurkan. 40 ya, tidak terhancurkan. 30, 20, 10 sama Tuhan ditinggal. Kalau turun 5, 4, 3, ada 3, gak jadi hancur kan? Belum sampai turun sampai segitu, Tuhannya pergi wis mandek, jangan minta lagi. Karena apa? Doa Abraham pun tidak bisa mengubah kehendak Tuhan. Tuhan sudah punya kehendak penetapan Sodom dan Gomora, bahkan beberapa kota yang lain harus dihancurkan. Jadi saudara, pada waktu kita berdoa, sekalipun pada saat yang sama kita tahu doa ini bisa mengubah hal yang besar, tapi kita tetap harus meniru teladan Yesus yang tunduk pada kehendak Bapa. Yang mana doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Bukan kehendakmu, tapi kehendakmu. Dan dia lakukan sendiri pada waktu doa di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin bila cawan ini lalu, tapi ditambahkan, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Saudara, doa punya kuasa dan efektif, bisa mengubahkan hal yang luar biasa, tapi tetap ada batasnya. Pada waktu itu nabrak rencana Tuhan. Doa Abraham, doanya Yesus bahkan tidak bisa mengubah rencana kekal dari Allah. Saudara, sekarang poin ketiga. Bagaimana supaya doa bisa berkuatan dan efektif? Pulpit Command itu berkata demikian. Kata-kata ini seharusnya ya mendorong kita berdoa. Kalau kata-kata ini tidak mendorong kita berdoa, tidak tahu kata-kata apa yang bisa mendorong kita berdoa. Kata-kata ini berkata, God is more ready to give than we to pray. Allah lebih bersedia dalam memberi daripada kita dalam berdoa. Kalau dia lebih bersedia dalam memberi, cuma kita tidak bersedia dalam berdoa, ya tidak diberi, tidak minta. Memang kadang-kadang tidak berdoa pun dikasih ada, pasti banyak. Tapi ada hal-hal yang kamu tidak minta yang tetap kasih. Jadi saudara, mestinya kalau kita tahu kata-kata ini, Allah tuh siap sekali untuk memberi. Mengapa kita tidak mau siap untuk minta? Dia kepingin memberi, tapi kok kita tidak kepingin berdoa lah, ini yang repot saudara. Nah, tapi kalau kata-kata ini benar, dalam kenyataannya, mengapa doa kita sering tidak dijawab? Dan itu sampai menyebabkan kita jadi malas berdoa. Kalau mau jujur saudara, itu pengalaman saya. Malas berdoa itu karena melihat begitu banyak doa yang dinaikkan dengan tekun dan tidak dikabulkan, tidak dijawab-jawab. Kalau saya katakan tekun itu bukan 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun, berpuluh-puluh tahun. Misalnya saudara, kalau saya berdoa untuk problem tidur saya itu sudah 42 tahun. Dulu saya berdoa untuk pertobatan ayah saya bertobat di tahun 70-an, 74 barangkali ya. Dan saya berdoa terus, gak tahu berapa puluh tahun saya berdoa. Pagi, sore saya berdoa. Saya tidak yakin bahwa dia percaya sungguh-sungguh, saya tidak tahu. Memang belum tentu. Waktu mau mati diinjili, apa dia bertobat, saya tidak tahu. Tapi saya tidak yakin. Dan pada saya injil dia, saya tahu dia belum percaya. Dia percaya perbuatan baik dan sebagainya. Saya tahu itu. Berpuluh-puluh tahun, pagi dan malam saya berdoa untuk dia, tiap hari. Dan itu membuat akhirnya, apa gunanya doa ya? Tapi ingat ya, pada waktu doa kita nabrak rencana Tuhan, memang mau tekun, mau puluhan tahun, mau ratusan tahun, tidak bakal dikabulkan. Sekarang sudah, mari kita belajar ya, bagaimana doa bisa berkuasa dan efektif. Tapi ingat, tetap tidak bisa nabrak rencana Tuhan. Begitu nabrak, tidak akan efektif. Ada beberapa syarat. Yang pertama saudara, yang berdoa haruslah orang benar.
Nah, poin A, siapa yang dimaksud dengan orang benar? Pertama-tama saudara, dia adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jelas ya, orang percaya Yesus, dia dibenarkan. Kita lihat Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman. Kita beriman kepada Kristus, kita dianggap sebagai orang benar. Hidupnya masih belum benar, tapi dianggap sebagai orang benar. Yohanes 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. So, dalam dia dan percaya pada dia itu tidak terlalu perlu beda ya. Pokoknya kita percaya dia, kita dalam dia. Dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau kita percaya dia, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, pembenaran dalam Kristen itu hanya pembenaran karena iman saja. Justification by faith alone. Jangan mimpi mau dibenarkan melalui usaha sendiri tanpa Kristus. Kalau saudara mau dibenarkan melalui usaha sendiri, saudara seperti Israel pada zaman itu, mungkin sampai zaman sekarang. Mau bodoh perbuatan baik, tapi tidak mau Yesusnya. Jangan mimpi saudara. Kalau perbuatan baik bisa membuat kita dibenarkan, Kristus tidak perlu datang, mati, dan sebagainya. Nah sekarang saudara, kalau kita sudah percaya Kristus, kita dibenarkan, kita juga harus menjaga kesucian. Menjadi suci tidak mungkin, tetapi kita tidak boleh hidup dalam dosa, dan kita harus berusaha memuluskan diri. Jatuh, bangun lagi, berusaha lagi. Jatuh lagi, bangun lagi, berusaha lagi. Kalau kita jatuh dan delosor terus di bawah terus di dalam dosa, ini akan menghalangi doa kita. Kitab suci memang menekankan di dalam banyak ayat, dosa menghalangi doa. Kalau saudara lihat makalahnya nanti akan diberikan banyak ayat, silahkan buka sendiri. Dari banyak ayat itu ada satu yang ingin saya soroti saudara. Amsal 28 ayat 9 itu mengatakan demikian. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Dan memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum itu saya pikir ada kemungkinan penafsiran ya. Ada firman, dia bisa datang, tidak mau datang. Atau dia datang, tapi dia tidur, dia tidak dengar, nggak ngomong, ngelamun, atau apapun. Ini sama semua memalingkan telinga. Atau dia dengar, tapi dia tidak gubris sama sekali. Maka saudara, ini termasuk memalingkan telinganya dari hukum. Ada PA tidak mau datang, ada kebaktian, khotbahnya panjang, nggak mau dengar, dan sebagainya. Saudara, kalau saudara termasuk orang-orang seperti itu, saudara termasuk orang yang memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum. Maka lanjutannya adalah doanya adalah kekejian. Doa selalu kita anggap sebagai sesuatu yang saleh ya. Sesuatu yang bagus, doa. Hampir bisa dikatakan seadanya orang berdoa dianggap bagus. Padahal jelas tidak. Kalau doanya caranya salah, tentunya tidak bagus. Tapi sudah pandangan banyak orang, doa pokoknya bagus. Tapi saudara, ayat ini mengatakan kalau saudara memalingkan telinga untuk tidak mendengarkan hukum, doa saudara bagi Allah adalah kekejian. Terjemahan kita kekejian. NIV menerjemahkan detestable, menjijikkan. Bayangkan ada apapun yang menjijikkan. Bagi Allah, doa saudara seperti itu. Doa itu sesuatu yang salah, bagus. Tapi kalau saudara tidak peduli hukum, bagi Allah doa saudara menjijikkan. Hukum itu kan Tuhan bicara pada kita ya. Kita tidak peduli. Lah doa kita berdoa pada dia, dan saudara kepingin dia peduli, dia anggap itu menjijikkan. Nah saudara jijik sama firmannya dia kok. Lah dia tidak mau jijik sama omongannya saudara, mau gimana? Kalau setelah kita dibenarkan oleh iman, kita lalu menjaga dan meningkatkan kesucian, maka itu bagus. Tapi saudara, ada bahayanya lagi.
Karena serangan setan selalu di segala segi kehidupan kita mesti ada. Apa bahayanya? Kalau kita maju dalam kekudusan, bahayanya adalah kita lalu berdoa dengan perasaan kita tuh layak datang di hadapan Tuhan. Sesaleh-salehnya kita tetap tidak layak kalau kita datang di hadapan Tuhan dengan bermodalkan kebaikan diri kita sendiri. Yesaya 64 ayat 6 ini ayat yang harus dihafalkan oleh semua orang Kristen sebetulnya. Dikatakan segala kesalahan kita. Ini kata-kata Yesaya, kita tuh mencakup dia sendiri kan. Dan dia orang beriman, nabi. Dan dia berkata segala kesalahan kita seperti kain kotor. Kalau dia bilang segala dosa, masuk akal saudara. Segala kesalahan. Dia tidak bilang sebagian kesalahan, dia bilang segala kesalahan. Jadi saudara, kita pergi ke gereja, kita belajar firman, kita melayani, kita menginjil, kita memberi persembahan, kita berdoa, kita melakukan apapun yang bagus untuk Tuhan. Tetap saudara, karena begitu sucinya Tuhan, saat perbuatan kita tercemar oleh dosa tidak bisa tidak, sehingga dibandingkan kesucian Tuhan itu betul-betul seperti kain kotor. Karena saudara, kita maju setinggi apapun dalam urusan kekudusan, kita tetap tidak layak menghadap Allah kalau bondo perbuatan baik kita sendiri. Kita hanya bisa dilayakkan dan didengar doanya karena satu saja, yaitu jasa penebusan Kristus. Dan karena itu kalau kita berdoa dalam nama Yesus. Ingat ya, doa dalam nama Yesus itu, kata-kata dalam nama Yesus itu menjadi kata-kata murahan ya. Sebetulnya kata-kata itu yang penting bukan pengucapan dari kata-kata itu, seakan-akan kata-kata itu abrakadabra begitu ya. Bukan itu sama sekali. Yang penting saya sadar dalam datang pada Tuhan, berbakti pada Tuhan, menghadap Tuhan, berdoa pada Tuhan, bisa nyampe hanya karena jasa penebusan Kristus. Selama pikiran saudara ada pengertian itu, kata-kata dalam nama Yesus tidak diucapkan tidak apa-apa betulnya. Cuma tetap kalau doa di depan umum sebaiknya diucapkan, karena mereka mungkin sekali tidak mengerti apa yang kita mengerti. Tapi sebetulnya kalau doa pribadi, asal pengertian itu ada, aku tidak layak. Layaknya karena penebusan Kristus. Ya sudah, doa apa saja langsung amin, tidak masalah. Sebaliknya, saudara punya pikiran itu, wah aku hari ini lihat saleh, layak datang. Biarpun kata-kata dalam nama Yesus ucapkan 1000 kali, gak ada gunanya. Doa saudara tidak nyampe Tuhan. Jadi saudara, ini hal yang pertama. Kalau doa terus-menerus tidak didengar, maka periksa iman dan kekudusan. Memang tadi saya katakan bisa karena tidak cocok dengan rencana Allah, itu bisa. Tapi kemungkinan yang lain adalah iman dan kekudusan kita. Kalau imannya tidak ada, ya repot, mau gimana? Kita belum manusia orang benar kok. Kita tidak berusaha kudus, dosa menghalangi doa, mau jadi apa? Jadi iman harus ada, kekudusan periksa semua. Karena poin B, tadi diberikan syarat orang benar ya. Karena mungkin ada orang yang tidak benar, tapi doanya terkabul. Saudara pulpit komentar berkata demikian, doa-doa dari orang-orang yang tidak benar kadang-kadang didengar. Lukas 18 ayat 14, ini doanya si pemungut cukai yang bareng dengan orang Farisi ya. 2 Tawaret 33 19, doanya Manasye, pertobatannya ya. Tapi hanya doa-doa mereka untuk kasih karunia dan pengampunan. Ya saudara, kalau menurut dia, doa orang yang tidak benar bisa didengar, dikabulkan hanya pada saat orang itu doanya doa pertobatan ya. Saya menambahkan lagi satu kemungkinan, orang yang tidak benar, bahkan orang yang sesat, yang cara berdoanya jelas-jelas ngawur, ndak karu-karuan, sangat bertentangan Alkitab, katakanlah pakai berhala, doanya bisa dikabulkan.
Tapi yang mengabulkan siapa? Ini pertanyaannya. Pengabulan itu datang tidak mungkin dari Tuhan, tapi dari setan. Saudara, setan bisa mengabulkan kalau Tuhan izinkan. Minggu lalu waktu bahas Elia saya sudah bahas ya. Kenapa waktu nabi-nabi Baalnya berdoa, kok tidak setan jawab kasih api? Setan pasti kepingin jawab, tapi Tuhan dalam hal itu, jangan ikut campur. Tidak diizinkan, tidak bisa. Tapi seandainya diizinkan, pasti Nabi Baal pun bisa. Dan nanti akhir zaman sang antikristus datang, nubuatnya dia bisa turunkan api dari langit seperti Elia. Jadi kalau itu terjadi jangan heran. Kalau setan diizinkan, bisa. Coba pikir saudara, orang yang beragama lain, orang yang berdoa secara salah dari sudut pandang kita, orang yang berdoa bahkan kepada berhala, dewa, apakah doa mereka dikabulkan apa enggak? Kalau enggak pernah dikabulkan, ya berhenti mereka agama itu. Kalau enggak pernah belas dikabulkan ya, mana bisa mereka tetap di agama itu? Mana bisa mereka tetap pakai cara doa itu? Mesti mandek. Bisa tetap percaya karena doanya dikabulkan, tapi oleh setan. Dan kenapa gerangan setan mau mengabulkan? Supaya orangnya yang doa secara salah dan doa secara sesat itu menganggap cara doanya benar, agamanya benar, dan akhirnya masuk neraka bersama-sama dengan dia. Setan kepingin banyak barengan saudara ya. Dia masuk neraka itu sudah pasti, tapi manusia kan belum pasti. Kita tidak tahu. Tapi dia berusaha supaya banyak yang barengi dia. Jadi dia jawab doanya orang-orang sesat ini, supaya mereka pikir mereka tidak sesat, mereka benar, mereka tetap dalam kesesatan, dan pada akhirnya barengi setan di dalam neraka. Pada saat itu baru mereka sadar, tapi sudah terlambat. Karena syarat yang kedua saudara, doanya dinaikkan dengan sungguh-sungguh, baru bisa berkuasa dan efektif. Saudara, Yakobus 5:17, dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Itu terjemahnya lagi-lagi secara arti benar, tapi secara hurufiah tidak. Terjemahan hurufiahnya aneh saudara, karena ini suatu ungkapan dalam bahasa Ibrani. He prayed in prayer. Ia berdoa dalam doa. Ini omongan apa? Tapi semua kalau ungkapan selalu tidak karu-karuan kan ya. Ini adalah suatu ungkapan Ibrani yang artinya memang seperti terjemahan kita. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh saudara, saya berikan kasus yang lain ya. Dalam Lukas 22 ayat 15, kalau tidak salah ini Yesus yang bicara ya. Terjemahan hurufiahnya loh ya. Seharusnya I desire with desire. Aku menginginkan dengan keinginan. Artinya aku sangat menginginkan atau sangat merindukan. Jadi suatu penekanan. Aku berdoa dengan doa, dalam doa, berdoa dengan sungguh-sungguh, penekanan. Ya. Jadi saudara, di sini Elia dikatakan bersungguh-sungguh berdoa atau dia berdoa dalam doa. Wah, berdoanya sungguh-sungguh. Saudara, kesungguhan Elia dalam berdoa terlihat dalam pasal 18 ayat 42. Satu raja, di mana sekalipun Ahab makan dan minum, dia curut. Dia tidak nunda doanya. Sana mau makan, mau minum, enak-enak biar dia berlutut dalam doa. Coba kalau misalnya ya, minta pecah jadi dua. Yang di sini tinggal di ruangan, tetap berdoa. Yang di sini turun bawah. Masa dia makan restoran yang enak-enak, es krim, coba, wah, wis tak tahu apa saja lah. Kira-kira di sini bisa doa apa enggak ya? Tahu, wih, dia bawa makanan, wow, enak. Bisa doa enggak? Tidak gampang menjadi Elia ya. Bayangkan apalagi Ahab raja, makanannya pasti istimewa sudah. Ya. Dan Ahab, andai kata Elia mau melok, makan. Wah,
Dia tahu ini datangkan api dari langit, masa dia tidak mau ngajak Elia makan? Pasti mau. Tapi Elia tidak peduli dengan makanannya Ahab. Dia berdoa. Saudara, kalau saya berdoa, apakah secara sungguh-sungguh atau asal doa? Ikatkan saudara ya. Kalau ada pemikiran dikabulkan, baik, tidak dikabulkan ya wis, tak butuh. Dan itu sering ada dalam diri kita, apalagi kalau kita mendoakan orang atau apapun yang setia, kita tidak terlalu peduli. Makanya jangan sembarangan titip doa, saudara. Ya. Titip doa pada orang yang tidak terlalu peduli saudara. Atau dia tidak doakan, atau dia doa salah-salah. Beberapa waktu yang lalu saya buat lapak di akun saya. Orang ini tahu-tahu komen out OOT gitu ya, out of topic ya. Aku dia tolong doakan apa ya, dia mau buat skripsi kalau tidak salah, saya lupa. Beberapa hari tidak jawab. Saya pikir ini tidak dijawab kok gak enak ya. Tak jawab. Saya bukan tukang doa, doa ODW. Dan Israel sudah lama setelah itu, beberapa waktu setelah itu ngomong-ngomong dengan saya di telepon, dia ceritakan ini, orangnya lapor sama dia. Saudara, apakah saya salah jawab begitu? Saya kenal aja enggak orang itu. Saya suruh doakan skripsinya, dia kan nganggur, enggak punya gawe itu saya. Teman Facebook saya 5.000 lebih lah. Kalau semua minta titip doa skripsi, doa panuan, doa flu, saya enggak punya gawe. Dari satu hari 38 jam saya doa. Gak mahal sih doa orang sebanyak-banyaknya. Haruskah saya munafik? Ya tak doa padahal enggak. Itu dusta lagi. Atau ya tak doa dan saya doa, Tuhan tolong kerjaan dia, bukan pula Tuhan. Apa gunanya saya doa tidak sungguh-sungguh kayak gitu? Bagi saya lebih baik saya terang-terangan ngomong sama dia, saya tidak mau, titik, doa dewek. Tak punya gawe tak saya doa lo kamu. Karena saudara memang tidak layak saudara. Seadanya pendeta di TTP. Memang kami tidak punya kerjaan apa tuh gimana? Doakan orang tetap butuh waktu, biarpun pendek tetap butuh waktu. Dan kalau yang minta banyak, tidak lucu lah. Iya, kalau ada orang-orang yang doa, saya kira dalam kalangan karismatik ya, kertas doa ditulis, wah Tuhan kabulkan kabeh tumpang tangan, wah enak aku ya iso gitu, tumpuk cadrem, doa no kabeh jutaan gak apa-apa. Tapi saudara, saya tidak percaya cara doa model kayak begitu, kayaknya doa itu. Jadi saya lebih baik ngomong apa adanya. Doa dewek, aku dan doa gendeng lah. Kesungguhan itu penting. Kalau memang tidak sungguh-sungguh, mending tidak doa. Tuhan lihat bukan orang saudara keluar ngomong apa, tapi hati saudara menginginkan itu atau enggak. Kalau enggak, dia tahu kamu tidak minta kok. Itu yang dilihat sama dia. Jadi saudara, doa harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, doa dinaikkan dengan kerendahan hati. Dalam ayat 42b dikatakan, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saya bayangkan Elia ini umurnya berapa ya? Dia kok fleksibel banget tubuhnya, bisa bungkuk ke tanah mukanya sampai di antara kedua lututnya. Ini berlutut ya. Kalau saya, muka saya di antara kedua sikut saya mungkin masih bisa. Tapi kalau saya suruh bungkuk sampai di antara kedua lutut saya, sudah pasti saya tidak bisa. Tapi yang jelas dia ini berlutut, itu yang dimaksudkan ya. Tuhan sebetulnya sudah menjanjikan hujan dalam pasal 18 ayat 1. Dan Israel sudah bertobat, jadi mestinya dikasih hujan. Tapi toh pada waktu Elia meminta hujan itu, dia bukan secara arogan sistem kayak sok jadi bos. Tuhan, hujannya harus turun. Nah, dia berlutut dengan kerendahan hati. Dia tahu, tidak peduli Tuhan janji, kita tidak berhak mengklaim, menuntut dan sebagainya.
Boleh disebutkan, Tuhan engkau janji Tuhan, tapi tetap tolong genapi janjimu. Kita tetap memohon dan bukan memerintah, bukan menuntut. Itu tidak layak belas antara ciptaan dan pencipta, tidak bisa. Dan saudara, kalau kerendahan hati itu tidak ada dan kita datang dengan arogan, dengan sombong, apalagi sombong rohani, jangan harap Tuhan mau peduli doa saudara. Lukas 18 ayat 9-14 itu perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah itu saudara. Sangat-sangat menyolok ya. Orang Farisi yang berdoa bagaimana? Itu tradisi mereka, menengadah ke langit. Dan saya kira bukan pejamkan mata, melek, tidak ada masalah dengan itu. Tangan diangkat. Saya tidak bermasalah dengan postur tubuhnya kalau itu memang adalah tradisi. Tapi saudara, saya bermasalah dengan kata-kata dalam doanya. Aku tidak melakukan ini, aku tidak melakukan ini. Yang jahat tidak semua, tidak merampok, tidak berzina, tidak apa-apa. Lalu yang positif, aku melakukan ini, berpuasa 2 kali seminggu, memberikan persepuluhan kepada. Tapi aku bukan kayak pemungut cukai ini. Soknya setengah mati. Sebaliknya pemungut cukainya berdoa bagaimana? Biarpun tradisinya begini, dia tidak berani juga. Dia merasa dia tidak layak. Dia sadar dosa yang luar biasa banyak. Pasti menundukkan kepala. Yang jelas dia pukul dadanya. Aku orang berdosa. Tapi saudara, justru dia yang rendah hati dibandingkan yang sana yang arogan. Ini yang dikabulkan doanya. Saudara, kontras yang luar biasa menyolok orang yang berdoa dengan sombong dan orang yang berdoa dengan rendah hati. Nah saudara, orang yang berdoa dengan sombong ini bisa macam-macam orang yang punya kecenderungan hal itu ya. Bisa macam-macam orang. Dan di sini saya berikan penerapannya. Kalau saudara adalah orang tua, maksudnya orang tua dari anak gitu ya, kita punya anak gitu ya. Atau saudara seorang suami dan anak-anak saudara atau istri saudara tunduk pada saudara, maka bisa merasa, oh, aku lebih kuat, lebih gede, lebih pangkat ya. Tapi tetap pada waktu datang kepada Tuhan, sadari apakah anak atau istri atau saudara yang lebih pangkat datang kepada Tuhan, semua sama rendah. Mungkin saudara adalah orang yang kaya, berkedudukan tinggi, orang yang miskin, orang yang bawahan, menghormati, nyanjung saudara habis-habisan. Tapi ingat saudara, begitu menghadap Tuhan, saudara bukan bos, saudara bukan orang kaya apapun, saudara tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Jadi di perusahaan mau punya kedudukan bagaimanapun, di hadapan dia saudara ada apa-apanya. Saudara boleh jadi Bill Gates, orang terkaya di dunia, 80 miliar dolar. Mungkin wah yang mengagumi dia banyak. Tapi saudara, kalau Bill Gates Kristen, saya tidak tahu dia apa, dan dia menghadap Tuhan, diperlakukan sama seperti memperlakukan Lazarus saudara. Kekayaan itu tidak punya arti sama sekali bagi Tuhan. Pangkat yang tinggi tidak punya arti apapun bagi Tuhan. Mungkin saudara orang yang saleh dibandingkan dengan orang lain kebanyakan gitu ya, atau punya kedudukan tinggi dalam gereja sekarang. Tapi laki-laki sudah begitu, saudara menghadap Tuhan, dia maha suci, maha mulia, maha tinggi, senajis, rendah hina, tidak ada artinya apapun. Mungkin saudara bahkan adalah hamba Tuhan, pendeta, penginjil, ketua sinode, gembala, sidang, guru sekolah minggu, guru agama, apa saja lah, saya tidak tahu, dosen teologi, profesor apa, saya tidak peduli apapun. Begitu menghadap Tuhan, nol. Semua jabatan, gelar dan sebagainya, doktor teologi, nol. Dia yang gembala, dia guru, saudara domba, saudara murid. Karena saudara, saya tidak peduli soal siapa, selalulah datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan kesadaran saudara dilayakkan menghadap Dia hanya karena jasa penebusan Kristus. Karena poin keempat saudara,
Doanya dinaikkan dengan iman pada janji Tuhan. Saudara, Jajah 18 ayat 4344 menunjukkan iman Elia yang hebat ya. Mari kita baca ya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Dia doa ya. Lalu suruh bujangnya lihat ada tanda hujan enggak. Bujang naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Rupanya balik, tidak ada apa-apa, dia doa lagi. Pergi sekali, lagi. Tidak ada, dia doa lagi. Pergi lagi, balik. 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Apa artinya awan kecil, saudara? Tapi lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai kau terhalang oleh hujan. Saudara, iman yang luar biasa ya. Nggak mandek terus. Dan begitu ada tanda awan cuma sebesar telapak tangan yang tidak ada artinya kelihatannya, dia sudah yakin cukup doanya, hujan akan segera datang. Tapi ingat ya, berbeda dengan dalam tanda petik iman zaman sekarang dalam banyak gereja yang seringkali tidak didasarkan atas apapun. Iman Elia di sini betul-betul didasarkan atas janji atau firman Tuhan dalam 1 Raja 18 ayat 1. Tuhan janji turunkan hujan, dia berdoa berdasarkan janji. Itu iman. Orang zaman sekarang, saudara, berdoa tanpa ada janji Tuhan, berdoa tanpa ada firman Tuhan. Apakah salah berdoa? Oh enggak, boleh saudara. Enggak selalu ada janji Tuhan, enggak selalu ada firman Tuhan, boleh kita berdoa. Tuhan tidak janjikan saudara mobil, bolehkah berdoa minta mobil? Boleh. Tapi kita tidak bisa berdoa dengan iman. Iman itu harus didasarkan pada janji Tuhan atau firman Tuhan. Kalau tidak ada janjinya, ya doa-doa tapi beriman tidak bisa. Jadi saudara selalu pikirkan ya, orang-orang yang doa minta kesembuhan, bahkan doa secara gila menurut saya, doa minta pendeta yang mati dibangkitkan. Dan mereka mengaku beriman. Beriman pada apa? Adakah firman yang menjanjikan orang sakit pasti sembuh seadanya orang? Adakah firman yang menjanjikan pendeta terkenal mati didoakan pasti bangkit? Kalau tidak ada, bagaimana mereka berdoa dengan iman? Iman apa itu? Iman tanpa firman, iman tanpa janji, itu bukan iman, itu ngawur saja. Dan doa untuk minta kebangkitan, itu lebih ngawur lagi daripada doa minta kesembuhan. Doa minta kesembuhan boleh, tapi beriman tidak bisa. Doa minta kebangkitan, bagi saya doanya sudah salah. Karena adanya ayat yang mengatakan manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali, dan sesudah itu dihakimi. Kalau semua mati dibangkitkan, habis itu nanti mati lagi kan? Karena tidak mungkin bangkit dengan tubuh kebangkitan, tubuh lama, pasti mati lagi. Maka itu akan dilanggar. Jadi saudara, berdoa boleh saja, sekalipun tidak ada firman, tidak ada janji, tapi tidak bisa beriman. Tapi pada waktu saya berdoa dan memang ada janji Tuhan, saudara harus beriman. Kalau tidak justru jelek, saudara. Misalnya ya, saudara orang Kristen sungguh-sungguh percaya sungguh-sungguh Yesus dan sebagainya, pokoknya imannya benar, jatuh dalam dosa, lalu minta ampun dosa. Adakah janji atau firman yang menjamin sudah pasti diampuni? Oh pasti ada. 1 Yohanes 1:9 jelas janjinya. Kalau kita ngaku pokoknya sungguh-sungguh pasti diampuni. Nah, jadi pada waktu kita ngaku beriman, aku selesai ngaku, dosaku sudah diampuni. Setan bisa datang. Siapa sih bilang diampuni? Gak bisa. Terlalu gede dosamu yang satu ini. Terlalu sering, bolak-balik, bosan Tuhan ngampuni. Gak bisa diampuni. Nah sekarang tinggal mau beriman pada janji Tuhan atau percaya bujukan setan ini. Mau yang mana?
Ada waktu berdoa minta ampun dosa. Kalau saudara orang percaya Kristus dan saudara mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, pengampunan itu pasti. Ini harus diimani. Juga misalnya saudara punya problem keuangan dan saudara orang Kristen sudah mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janji Tuhan dalam Matius 6:33 itu syaratnya harus penuhi. Ya, dia bilang jangan khawatir akan hidupmu, apa yang kau pakai, apa yang kamu makan dan sebagainya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya sesuai konteks kebutuhan hidup, makanan, minum, pakaian, dia pasti akan berikan. Jadi pada waktu saudara orang Kristen dan sudah betul-betul mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, ada kebutuhan keuangan, doalah dengan iman. Dia tidak mungkin tidak kasih, kecuali kalau syaratnya saudara tidak memenuhi, lain ceritanya. Saudara memang tidak hidup untuk kebenaran, untuk kerajaan Allah. Ya, kalau syaratnya tidak dipenuhi, ya tentu saja Tuhan bisa tidak kabulkan. Tapi kalau syaratnya dipenuhi, dia pasti kabulkan pada saatnya dengan caranya, dan berdoa dengan iman. Ada firman, berdoa dengan iman. Yang kelima saudara, doanya dinaikkan dengan tekun. Ayat 42-44 yang sampai 7 kali bujangnya pulang pergi itu jelas menunjukkan ketekunan saudara ya. Bayangkan 6 kali dia menyuruh bujangnya melihat tanda-tanda akan adanya hujan dan tidak ada apa-apa. Kalau kita seandainya yang jadi Elia, mungkin kita sudah belum sampai 6 kali sudah mandek. 3 kali, 3 kali ke atas, adulah. Tapi dia bertekun terus, dan saya yakin seandainya sampai 7 dia belum ada tanda, dia pasti akan suruh ke 8, tidak ada, dia akan suruh 9, tidak ada 10. Pokok dia akan terus doa sampai tanda hujan itu muncul. Ini menunjukkan saudara ketekunan dia di dalam doa. Saudara, bertekun dalam doa bukan hal yang gampang ya. 1 minggu itu tidak masalah, 1 bulan mungkin juga tidak masalah, 1 tahun berdoa itu mungkin sudah menjadi masalah. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu masalah sangat besar. Akan mungkin kita bosan. Dan lalu teori Calvinisnya ini juga bisa membahayakan sekalipun benar. Wah, ini jangan-jangan bukan kehendak Tuhan barangkali. Lalu kita mandek, padahal tentunya belum tentu. Kalau sudah doa 30 tahun, siapa tahu tahun ke-31 dikabulkan, ya tidak tahu juga. Memang bisa, itu bukan kehendak Tuhan, bisa. Tapi kalau kita tidak ada jaminan yang pasti bahwa itu kan memang bertentangan kehendak Tuhan, jangan berhenti, teruslah doa. Sekarang poin ke-6, doanya bukan doa yang egois, tapi sebaliknya berdasarkan kasih. Saudara, ada beberapa poin. Poin A ya, Elia itu orang yang penuh dengan kasih ya. Dia orang yang keras bukan main, tegas bukan main, berani bukan main. Tapi dia orang yang penuh kasih, dan dia tunjukkan dengan mengasihi Ahab. Coba kita lihat bukti kasihnya kepada Ahab ya. Ayat 41, Ahab disuruh makan dan minum. Mungkin kalau sepanjang hari dia tahu Ahab tidak makan, tidak minum, jelas dia punya perhatian. Buat apa dia suruh sih? Dia tidak makan dia, tapi dia perhatian. Dia suruh makan dan minum. Ayat 44, tetap dia lihat tanda itu, yang awan sebesar tangan itu. Suruh bujangnya beritahu, pulang cepat supaya tidak kena hujan. Kena hujan kenapa sih? Mati tak? Enggak. Tapi dia mengasihi Ahab, tidak mau bahkan kena hujan saja. Saudara, Elia ini orang yang aneh. Di satu sisi
pada pertarungannya dengan nabi-nabi Baal, waktu dia sudah menang, dia suruh apakan? Sembelih mereka 450 orang, belah semua. Dan di situ dia kelihatan seperti ISIS ya, sembelih orang seenaknya dewek. Tapi saudara, itu cuma menepati hukum perjanjian lama. Dia cuma menjadi algojo Tuhan. Hukuman mati jelas Tuhan yang jatuhkan. Kalahkah dia? Tidak. Tidak kasih. Kasih. Di sini terbukti kasihnya. Jadi saudara, kasih itu bukan berarti orangnya tidak bisa bertindak tegas, tidak boleh bertindak keras. Khususnya pada waktu tindakan tegas dan keras dibutuhkan. Kalau dia tidak bisa bertindak tegas dan keras, dia bukan kasih. Dia orang yang lembek, dia orang yang lemah, yang tidak ada apa-apanya. Orang ini penuh dengan kasih, Elia. Tapi pada saat dibutuhkan bertindak keras, tegas, dia sembelih 450 nabi palsu. Luar biasa, saudara. Seringkali saya cuma maki orang goblok, atau maki orang nabi palsu, atau maki orang itu sesat, orang sudah kritik saya. Coba saya sembelih 450 nabi palsu, kira-kira orang sebut saya apa, saudara? Ya memang zaman PL dan BP lain, saudara. Kalau sekarang memang tidak boleh. Tapi apakah orang-orang itu bisa membedakan PL dan BP? Saya tidak yakin. Sudah mereka lihat Elia. Saya selalu katakan, saudara, di sepanjang Alkitab tidak ada orang beriman yang saleh manapun termasuk Yesus yang bersikap lemah lembut, hormat, ramah terhadap nabi palsu. Semua sikapnya keras atau ngejek kayak Elia tempo hari, atau bahkan bunuh seperti yang dilakukan oleh Elia, atau mengutuk dan sebagainya. Tapi pada waktu saya lakukan, orang kecam saya, yang tidak kasih lah, yang inilah, yang itulah. Omong kosongnya orang bodoh yang tidak pernah baca Alkitab mau ngajari saya. Dan saya tidak pernah pedulikan. Saya tidak gubris. Sekarang mau bicara. Tidak hujan selama 3,5 tahun, dimintanya sebagai hukuman untuk Israel. Tapi saudara, dia minta hukuman untuk Israel bukan dia benci kepada Israel, justru karena dia mengasihi Israel. Laki-laki membuktikan dia orang yang kasih, bukan cuma kepada Ahab, tapi sekarang kepada Israel. 3,5 tahun dia minta hukuman, tidak ada hujan. Ini hukuman yang luar biasa. Saya yakin bukan cuma bangkrut jadi melarat, yang mati mungkin banyak. Tidak diceritakan, tapi mungkin yang mati banyak. Ini dilakukan karena dia mengasihi Israel. Lebih baik kamu melarat, lebih baik kamu menderita kelaparan, bahkan mati. Tapi yang penting secara keseluruhan bertobat. Itu tujuan dia. Tentang doa minta hukuman untuk orang jahat, Thomas Manton memberikan 2 komentar. Pertama, saudara, dia berkata demikian: kadang-kadang diizinkan untuk meminta pembalasan Allah bagi orang jahat. Elia berdoa supaya tidak hujan karena semangatnya untuk kemuliaan Allah dan kebencian atau kejijikan terhadap penyembahan berhala mereka. Saya mengakui bahwa di sini kita harus berhati-hati. Meminta sesuatu yang jelek atau hukuman dalam kitab suci sering diucapkan dengan suatu roh nubuat dan oleh suatu dorongan dan isyarat atau pemberitahuan dari Allah. Tindakan Elia tidak boleh ditiru tanpa roh atau semangat dan pemberian otoritas atau kuasa Elia. Jadi saudara, jangan latah niru, saudara ya. Tapi yang jelas secara prinsip tidak dilarang sama sekali ya. Secara mutlak dilarang itu tidak. Minta hukuman untuk orang, padahal kita mengasihi. Saya tetap melihat orangnya berdosa terus, daripada dia masuk neraka, kita minta yang buruk. Tuhan kasih bencana untuk dia supaya dia bertobat. Salah kan? Bisa salah kalau motivasinya ngawur, atau kalau kita sembrono sembarangan,
Tapi tidak harus salah. Ada waktu kita biarkan terus, dia tambah tidak karu-karuan dan akhirnya binasa, masuk neraka, tambah silakan saudara. Bahkan kita mungkin perlu berdoa seperti itu kalau kita keluarga, bahkan anak atau siapapun yang memang belagrak, bejat, tidak karu-karuan, harus kumpulkan dengan Tuhan. Tapi bisa sekali kita berdoa, Tuhan tidak peduli itu anakku, daripada dia masuk neraka, kasih bencana buh gimana, pokoknya dia bertobat. Apapun bencananya, asal dia bertobat. Tidak ada yang salah dengan minta seperti itu. Perlu motivasi yang benar, perlu pergumulan, ya. Tapi tidak selalu salah mendoakan minta bencana atau hukuman untuk orang yang memang jahat. Tahu kan, menambahkan lagi, dan kata-katanya ini penting ya. Ini kata-kata dua sekarang ya. Ada perbedaan besar antara kasus umum dan pribadi. Dalam semua kasus pribadi merupakan kemuliaan agama kita untuk memberkati mereka yang mengutuk kita. Tapi dalam kasus umum, di mana hak ilahi atau manusia disalahgunakan dan diganggu, kita boleh menginginkan supaya Allah membebaskan orang tak berdosa yang ditindas untuk melukai kulit kepala yang berambut dari pembuat-pembuat kejahatan. Bagian terakhir itu dikutip dari Mazmur 68 ayat yang ke-22. Saya kira tidak perlu terlalu dipersoalkan ya. Pokoknya untuk mendatangkan bencana untuk orang jahat gitu ya. Itu saja ya. Nah, saya ingin jelaskan kata-kata ini ya. Dia bilang ada perbedaan besar kasus umum dan kasus pribadi. Selalu memang mesti dipikirkan saudara, ini umum atau pribadi. Saya kalau debat umum dan debat pribadi gayanya lain saudara. Debat pribadi, kalau debat itu memang tidak ada kemungkinan didengar orang lain, dibaca orang lain, atau disaksikan orang lain. Hanya saya dengan dia tok. Saya tidak biasanya maki-maki orang. Mungkin kalau sesat dan nabi palsu saya tetap gunakan. Tapi goblok apa, kerbau itu tidak akan saudara. Tapi lain kalau saya debat di muka umum, yang bisa dibaca orang, bisa didengar orang. Kenapa? Karena saya tidak cuma menghadapi nabi palsu ini. Saya menghadapi orang-orang banyak yang potensial untuk disesatkan. Saya harus gunakan kata-kata keras supaya mereka tahu apa pandangan saya yang sebenarnya tentang dia. Saya tidak anggap ini kesalahan kecil, kesalahan besar. Jangan main-main. Kalau tidak, kamu ikut disesatkan. Demi mereka, saya gunakan kata-kata keras. Tapi kalau saya cuma berdua, itu gunanya apa? Ya saya tidak gunakan. Saya bolak-balik debat sama saksi Yehova. Hanya 3 orang, 2 orang. Tidak ada kemungkinan debatnya terdengar orang. Saya tidak pernah maki mereka. Tapi kalau sesat, tentu tak omong sesat. Kalau saya kata masuk neraka, tentu tak karena kan masuk neraka kamu dapat obat. Nabi palsu saya katakan kamu nabi palsu. Tapi maki kerbau dan sebagainya enggak. Tolol, goblok, enggak pernah. Gila, enggak pernah. Kasus umum dan kasus pribadi beda. Dan di sini juga. Kalau pribadi, orang berbuat jahat pada saya, pribadi, jahat pada satu, maka katanya dia merupakan kemuliaan agama kita untuk memberkati mereka yang mengutuk kita. Dalam hal ini sudah tidak boleh saat aku doa ya supaya dia ambleki petir dari apalah nggak ngerti, meteor jatuh kepalamu tak, rumahmu tak, tidak boleh. Kita mesti mengerti musuh, kita mesti berdoa untuk orang mengenai kita dan sebagainya. Ini pribadi. Tapi kalau kasus umum lain ceritanya saudara. Ya. Kasus seperti para teroris di Indonesia ataupun di luar tidak ada bedanya. Ini kasus umum, bukan pribadi. Kalau teroris bunuh keluarga saudara, ini pribadi. Maka tidak boleh dengan kebencian dan roh balas dendam, sambar petir dia. Nah itu tidak boleh.
Karena itu menjadi kasus pribadi. Tapi saudara, teroris nyerang orang-orang yang saudara nggak kenal. Di Suriah, orang jadikan budak seks, diperkosa, bisa-bisa disembelih, nggak karu-karu, dibakar. Dan di mana-mana kalau mereka ledakan bom dan saudara tahu tidak usah saya sebutkan. Ini kasus umum. Kita nggak kena bencananya. Tapi saudara, kalau saudara memang cinta kebenaran, saudara mesti benci kejahatan ya. Dan lihat seperti tidak bisa tanpa kita mendidih kepalanya marah. Ya tidak marah. Dia tidak cinta kebenaran. Harus marah. Kemarahan yang suci. Kalau Yesus bisa marah dan mengobrak-abrik bait Allah. Kalau dia bisa marah dan berkata celakalah, 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 celakalah. Dalam Matius 23. Dia teladan kita dalam hal itu, saudara. Kalau kasus umum, apakah orang ini teroris, apakah orang ini menyesatkan banyak orang, saya ngomong terus terang marah dan benci mereka, cukup benci untuk menginginkan kematian mereka. Jadi kalau saya harus mendoakan mereka, saya cuma berdoa, Tuhan, atau mereka bertobat atau bunuh mereka. Daripada mereka susahin orang banyak, buat orang tertindas tidak karu-karuan, buat orang tersesat dan masuk neraka, saya mending mereka yang mati atau bertobat. Saya sudah berdoa, tobatkan dia Tuhan atau bunuh dia. Memang Tuhan tidak harus menjawab doa saya, mengabulkan, tapi saya berdoa seperti itu. Dan itu tidak dilarang, saudara. Jadi pada waktu sudah melihat kasus umum dan orang ditindas dan sebagainya, sangat bisa, saudara ya, kita berdoa supaya Allah membebaskan orang-orang yang tertindas dari penindasan. Dan untuk itu penindasnya yang harus disikap habis. Kita berdoa, minta Tuhan hukum, minta Tuhan hancurkan mereka. Kalau negara kita sekarang ini sedang mau dirusak oleh banyak orang yang berkoalisi, ya ada bank gede, ya ada orang kaya dan sebagainya. Ini kasus umum, saudara. Boleh berdoa minta Tuhan hancurkan mereka, berikan hukuman pada mereka, pasti boleh. Lalu orang berdoa minta yang baik-baik untuk orang-orang yang tidak karu-karuan itu. Mungkin mula-mula boleh berdoa gitu, tapi terus-terusan tambah tidak karu-karuan. Daripada orang-orang yang kena di atas Jokowi dan sebagainya digulingkan, saya milih berdoa, Tuhan hancurkan orang-orang yang mau gulingkan dia. Jadi saudara, dalam kasus pribadi tidak boleh doa minta hukuman Tuhan. Dalam hal ini kita mentaati atau meneladani ayat-ayat seperti kasihlah musuhmu dan sebagainya, Matius 5, 38-48. Lalu doa Yesus dalam Lukas 23 ayat 4, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ya. Kisah 7:60, Stefanus dirajam batu, minta ampun juga untuk orang-orang yang merajam. Dalam Lukas 9:51-56, waktu orang Samaria melarang Yesus dan rombongannya melalui daerah mereka, Yakobus dan Yohanes bertanya kepada Yesus, apakah Yesus mau mereka turunkan api dari langit membinasakan orang Samaria itu? Mereka mau niru Elia kelihatannya. Dalam 2 Raja 1 ayat 9-12, Elia melakukan itu. Turunkan dar, mati belar, datang lagi, turun ke rakyat, dar, mati belar, 3 kali kalau tak salah. Tapi saudara, mereka mau niru Elia. Ini kasus pribadi. Yesus justru memarahi mereka. Tapi dalam kasus umum, saudara, perusahaan gereja, penganiayaan orang Kristen, penjaraan, pemerkosaan, maka dimungkinkan adanya doa minta hukuman Tuhan. Terorisme, ajaran sesat. Beberapa waktu yang lalu mungkin sudah mendengar berita
yang sepasang laki perempuan hubungan seks di ruang ganti, apa itu, Pakuan atau mana itu ya. Saya enggak sedikit pun mengatakan mereka benar ya, jelas sekali mereka salah. Tapi sikap satpam, sekelompok satpam yang arogan ini, bahkan tidak izinkan mereka pakai celana, sudah pakai disuruh lepas lagi dan menggiring 2 orang dalam keadaan telanjang ini. Sikap yang sama sekali membuat saya naik darah, saudara. Saya tidak kenal apapun dengan 2 orang itu. Tapi ini kasus umum. Ini penindasan dan penginjak-injakan hukum. Polisi pun tidak boleh lakukan itu, apalagi mereka cuma satpam. Mereka mestinya laporkan polisi, iya, boleh. Tapi orang digiring telanjang, bukan hanya tuh orangnya dipermalukan, tapi kalau di situ ada anak-anak kecil lihat itu telanjang itu, lalu gimana? Dan sekarang beritanya tidak ada berita. Betul-betul membuat saya naik darah saya. Kalau kepingin satpam-satpam itu mengalami apa yang mereka lakukan terhadap 2 orang itu. Jadi ini suatu penindasan. Ini penginjak-injakan hukum. Ini kurang ajar. Sudah bedakan kasus pribadi atau kasus umum. Karena kita masuk dalam poin C. Elia lalu minta hujan, berkat ya, hujan untuk mereka. Pertama, setelah ada pertobatan dari dosa, barulah Elia memberikan janji hujan dan berdoa untuk hujan. Jadi saudara, jangan kira bahwa selalu merupakan sesuatu yang baik untuk meminta Tuhan memberkati atau membuang penderitaan seseorang. Kalau orang itu menderita karena hukuman atau hajaran Tuhan, adalah salah kalau kita berdoa supaya dia diberkati dan supaya penderitaan yang adalah hukuman itu diangkat. Salah. Dah Tuhan, biarkan terus sampai bertobat, baru angkat. Kedua, ini menunjukkan bahwa Elia mengasihi Israel. Kalau tidak, mereka bertobat. Benar Tuhan, jangan gobris pertobatannya, tetap jangan hujan 30 tahun. Nah itu dia benci, saudara. Nah dia mengasihi, dia minta diangkat. Sekarang poin D. Jadi saudara, baik pada waktu minta tidak ada hujan dan embun, maupun pada waktu minta kebalikannya, minta hujan, Elia berdoa dengan motivasi yang tidak egois. Dia berdoa demi Tuhan, dia berdoa demi bangsa Israel, dan bahkan pada waktu berdoa supaya tidak ada hujan, dia rela dia sendiri ikut menderita. Tuhan memang pelihara, tapi bagaimanapun dia menderita ya. Terus di tepi sungai Kerit, mereka itu babak terus bareng sama janda di Safat. Itu menderita juga. Tidak bisa pelayanan, tidak bisa apa. Jelas bahwa dia tidak bermotivasi egois. Saudara bicara soal berdoa untuk hujan atau untuk tidak hujan, kita sering berdoa itu secara egois ya. Pokoknya saya enak bagi aku ya apa bagi orang lain, gak bagaimana kak ngurus lah. Beberapa komentar berkata demikian. Doa kita untuk hujan atau cuaca baik seringkali bersifat egois. Saya tidak bilang selalu ya, tapi seringkali. Elia hanya menginginkan kekeringan dan hanya memohon hujan sebagai suatu cara untuk mempengaruhi Israel dan memajukan pekerjaan Allah. Keegoisan dalam doa merupakan sebagian dari hal yang menyebabkan manusia mempertanyakan keefektifan dari semua doa. Karena kalau ada egoisme, doanya tidak digubris oleh Tuhan. Doanya kelihatan tidak efektif, ya. Dan teruskan, jika manusia ingin mendapatkan jalan mereka sendiri dengan elemen-elemen itu, atau membuat kuasa Allah memajukan tujuan pribadi mereka, anehkah jika ia menolak untuk mendengarkan mereka? Jadi kalau alasannya egois, maka ini jadi sesuatu yang salah dan Tuhan sangat mungkin tidak menggubris saudara ya. Sering kalau kita kepanasan minta hujan, jangan doa adem.
Nah, mau pergi gereja minta cuaca yang baik. Lah kalau minta pergi gereja minta cuaca yang baik itu tidak selalu egois, saudara. Itu bisa sekali dan sebaiknya begitu. Kita minta demi gereja, demi Tuhan, demi kekristenan. Hujan apalagi banjir, orang yang datang ya seperti hari ini tinggal dikit, dan itu rasanya tidak terlalu menyenangkan untuk kerajaan Allah di bumi ini. Jadi karena itu kita berdoa kalau ada acara gereja, Tuhan kalau boleh jangan hujan, kalaupun hujan jangan banjir atau jangan lebat. Itu bukan egois selama kita memang mau untuk Tuhan dan kepentingan gereja. Tapi pada waktu kita minta hanya demi kepentingan kita sendiri, maka itu adalah egoisme. Dan jangan heran Tuhan lalu tidak kabulkan. Karena saudara, introspeksi akan keegoisan dalam diri saudara. Dan kalau memang ada, minta ampun, minta pengudusan, supaya saudara bisa berdoa dengan kasih dan bukan dengan sikap yang egois. Saudara, kita sudah belajar banyak hal tentang doa Elia. Doa yang sungguh-sungguh, doa yang tekun, doa yang beriman dan sebagainya. Dan yang terakhir doa dengan kasih dan sebagainya. Saudara, bagaimana dibandingkan dengan kehidupan doa saudara? Banyak perbedaan. Maukah saudara menyesuaikan dengan kebenaran yang baru disampaikan? Tuhan memberkati saudara dan kehidupan doa saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami sudah belajar banyak tentang Elia dan doanya. Tolong kami dalam berdoa Tuhan. Tolong kami lebih banyak berdoa. Khususnya lebih benar dalam berdoa. Supaya kami juga bisa berdoa seperti Elia. Doa yang berkuasa dan efektif. Dan berkat Tuhan bisa diturunkan kepada kami ataupun melalui kami kepada dunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.